Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dari Penjas. Untuk hari ini kita akan masuk perkuliahan karena kita di minggu kemarin sudah menyajikan kontrak kuliah. Jadi hari ini kita akan masuk di perkuliahan atau pertemuan yang kedua di materi perkuliahan digital literasi. Nah, untuk materi kali ini akan saya sajikan dengan tema yaitu pengantar digital literasi. Nah, nanti ke depannya kita dapat mengerti apa itu digital literasi dan apa peran digital literasi pada saat ini dan khususnya untuk dunia pendidikan. Nah, oke, langsung saja akan saya tampilkan berikut adalah materi kita untuk pagi hari ini. Oke, pengantar digital literasi oleh Muhammad Akbar Hussein Al-Sabah, Magister Olahraga. Nah, teman-teman, di kontrak kuliah kemarin kita sebenarnya sudah memahami sebenarnya apa sih digital literasi itu. Nah, ada beberapa pendapat mengenai digital literasi atau definisi dari digital literasi. Yang pertama adalah dari Paul Gilster yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, piranti komputer ini maksudnya adalah dengan komputer atau komputer tersebut bisa komputer PC atau komputer laptop atau tablet atau bisa juga smartphone yang saudara pegang saat ini. Nah, kemudian ada lagi dari Real et al. Yang menjelaskan bahwa digital literasi adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk digarisbawahi ya bahwa digital literasi ini merupakan alat atau merupakan teknologi yang menggunakan piranti komputer atau piranti tadi yang saya sebutkan ada beberapa tadi, mulai dari tablet, mulai dari PC, mulai dari laptop dan smartphone yang saudara pegang saat ini. Nah, digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk akademi, karir, dan kehidupan sehari-hari. Di akademi kita bisa menggunakan digital literasi ini untuk pembelajaran. Apa Pak pembelajarannya? Dapat kita sehari-hari. Kalau dulu ketika dimasuk secara langsung atau offline, kita mengkaji suatu permasalahan dengan metode pembelajaran yaitu studi kasus, yakni pemecahan permasalahan berdasarkan kelompok. Silakan berkelompok kemudian mengkaji suatu kasus tersebut, selanjutnya dikaji dengan mahasiswa mendapatkan sumber-sumber dari literatur-literatur yang sudah disebutkan. Literatur apa Pak? Ya bisa literatur berupa video, berupa gambar, teks, dan lain-lain. Nah teman-teman semuanya, di digital literasi ini tentunya selain akademik juga ada karir. Nah, ketika saudara melihat pencarian pekerjaan itu di online itu bisa. Kalau dulu zaman-zaman saya masih SMA, masih SMP dulu lihat pekerjaan, walaupun sekarang masih ada di media cetak, di koran, di majalah dan lain-lain. Ada pula di di dinding-dinding kantor pos. Saya pernah lihat kalau saat ini juga masih ada. Nah, jadi digital literasi ini merupakan suatu rebound. Dia informasi yang rebound. Kalau dulu, kenapa saya bilang rebound? Karena dulu literasi ini berupa cetak atau berupa hard file. Sekarang bisa soft file.
Dahulu kita informasi kalau tidak cetak, kalau dari buku, sekarang atau saat ini kita bisa berupa file, berupa perangkat-perangkat dari komputer. Nah, itu adalah digital literasi. Kemudian elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital yaitu sebagai berikut. Jadi ada beberapa elemen yang digunakan untuk pengembangan literasi digital. Di antaranya satu adalah kultural, yakni pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital. Jadi ketika saudara itu masuk di dunia digital, yakni di literasi digital, saudara harus paham konteks atau informasi yang saudara inginkan atau ingin dicari di digital tersebut. Saudara harus paham alatnya dan paham informasinya. Informasi ini berkaitan satu, mungkin jika saudara mengakses ada situs-situs yang tidak berkepentingan, itu saudara bisa memfilter sendiri. Oh ini nggak penting, oh ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di kultural ini adalah intinya adalah pemahaman, baik itu secara konteksnya atau penggunaannya atau dari isinya. Kemudian ada lagi kognitif, yakni daya pikir dalam menilai konten. Jadi saudara bisa memikir atau menilai konten tersebut. Konten itu berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, baik atau tidak, atau dari konten yang saudara cari itu sudah mencukupi keingintahuan atau rasa keingintahuan saudara apa belum. Kemudian mengkaji lagi literasi dari pihak lain. Misalkan saudara mungkin tidak setuju terkait definisi yang disebutkan di awal tadi. Saudara bisa mencari di internet milik atau dari siapa, cari aja digital literasi adalah, kemudian itu nanti akan muncul. Nah, mulai dari siapa, kemudian oh ternyata pengertiannya seperti ini. Tapi di dalam mencari referensi tersebut atau membaca dari digital literasi tersebut, kita menjadikan oh ternyata pemahamannya seperti ini. Kemudian kita tidak harus mengejudge oh teori ini salah. Nah, mungkin teori itu telah mengalami pengembangan sehingga terjadilah teori atau landasan-landasan yang baru. Jadi bukannya salah, bukannya tidak tepat, tapi terjadi pengembangan selanjutnya. Kemudian ada lagi konstruktif atau membangun. Jadi isi dari literasi dalam bentuk digital ini adalah sifatnya adalah membangun atau reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Ini sifatnya adalah membangun. Jangan sampai di konstruktif ini tidak menjadikan penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian lanjutan. Atau tadi seperti yang saya bilang tidak menimbulkan teori-teori yang baru. Nah, teori yang ada saat ini seperti yang tadi bukannya salah, ya ini adalah teori pengembangan. Jadi, makanya di sini disebutkan adalah konstruktif atau membangun. Kemudian komunikatif, yakni memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Jadi kita harus komunikatif baik itu pada jejaring yang kita miliki dan komunikasi dalam dunia digital. Bagaimana ketika saudara mengambil karya atau ide seorang lain itu ada izinnya, ada caranya. Jangan sampai saudara memplagiasi. Karyanya ini saudara plagiasi dengan katakanlah saudara mencari definisi digital literasi. Cari aja yang lain. Oh ternyata ini adalah teorinya milik di awal tadi adalah Paul Gilster. Nah Paul Gilster. Kemudian saudara karena ini di makalah biar nanti biar dilihat dosennya. Ini adalah teori saya Pak. Saya menyebutkan seperti ini. Nah ini tidak boleh. Jadi saudara harus ada izinnya. Saudara harus ada teknik-teknik yang diantaranya adalah komunikasi dalam dunia digital.
Selanjutnya ada lagi kelanjutannya ini ya. Ini kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Jadi selain saudara mencari digital literasi, di situ harus bertanggung jawab. Maksudnya tidak hanya mencari informasi, tapi ketika saudara mengupload, ketika saudara memberikan informasi di digital, ini harus ada tanggung jawabnya. Anda apa yang saudara share itu harus ada tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya katakanlah saudara meng-share tugas saudara, tapi jangan sampai tugas saudara itu, oh ternyata ini juga tugas saya, mirip dengan tugas saya. Akhirnya apa? Terindikasi plagiasi. Nah ini tidak boleh. Jadi seperti itu. Oh saudara ngambil teori saya, kemudian dia di daftar pustaka, oh ternyata ada, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi kreatif. Jadi yakni melakukan hal baru dengan cara yang baru. Ini perlu dalam literasi digital ini adanya kreatif dari sesuatu yang baru. Jadi tidak merekonstruksi lagi atau mungkin teori yang sudah ada diadakan lagi. Jadi apa pengembangannya, apa hal yang baru, atau bisa disebut novelty-nya apa, kebaruannya apa. Jadi seperti itu. Jangan sampai saudara mengkaji dalam suatu artikel, kaji dalam suatu artikel di dunia olahraga atau seperti itu, saudara hanya mereupload lagi atau meresend lagi. Nah, itu tidak boleh. Saudara katakanlah melakukan penelitian dengan tema kondisi fisik, tapi kondisi fisiknya ini mengulang atau isinya hanya mengulang dari kondisi fisik yang sudah ada, cabornya sama. Nah, ini tidak boleh. Apa yang berbeda, apa yang baru, apa yang saudara ingin tampilkan sehingga berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu, ketika saudara melihat di skripsi ada bagian penelitian yang terdahulu, nah ini tujuannya apa? Tidak hanya diberikan atau dituliskan begitu saja, tetapi teman-teman semua ini melihat, oh ternyata yang baru adalah seperti ini. Oke, sebentar. Nah, lanjut. Kemudian kritis dalam menyikapi konten, Nah, apa maksudnya di sini? Ya ini apabila ada suatu teori atau suatu literasi yang ada di dalam dunia digital ini, saudara bisa melakukan mengkomentari atau melakukan respon itu dengan baik. Katakanlah ketika saudara berkomentar, oh kurang tepat penjelasannya adalah seperti ini. Menurut teori ini adalah menjelaskan seperti ini. Nah, mempunyai dasar. Nah, ini adalah pentingnya saudara ketika mengkomentari atau dalam hal ini adalah mengkritisi dalam setiap literasi yang ada di dunia digital. Kemudian yang terakhir, ini bertanggung jawab secara sosial. Jadi literasi yang saudara cari, literasi yang saudara berikan di dunia digital ini tidak hanya berhenti pada saudara sendiri. Saudara bikin blog hanya untuk diri sendiri, tidak. Tapi itu nanti untuk adik-adik tingkat saudara atau untuk masyarakat luas. Yang satu skop, dalam hal ini satu di bidang olahraga. Nah, Pak, boleh orang selain Penjas itu nanti mengakses literasi saya? Oh boleh. Maka dari itu selain bertanggung jawab harus bisa disesuaikan. Maksudnya apa? Saudara atau bahasa saudara ketika memberikan literasi di dunia digital ini, saudara tidak hanya bahasa yang dimengerti pada komunitas Anda sendiri, tapi juga dimengerti di komunitas lain. Nah, seperti itu. Lanjut. Aspek yang menyangkut digital literasi.
Ini sama kurang lebih melanjutkan dari yang tadi, dari elemen esensial ada 8 tadi. Saat ini ya ini aspek yang menyangkut digital literasi. Yang pertama ya ini perakitan pengetahuan atau perakitan pengetahuan, yaitu kemampuan membangun informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi ingat, ketika saudara membuat atau mencari informasi, pahami dulu bahwa sources atau mungkin sumber yang saudara dapatkan ini adalah sumber yang terpercaya atau sesuai bidang. Nah, maksud saya seperti ini. Ketika saudara mencari suatu literatur terkait olahraga, tentu harus yang dari atau literasinya harus dari buku olahraga atau dari literasi dari olahraga. Jangan sampai ketika saudara nanti mencari literasi ini tidak dari sumber olahraga. Atau begini, saudara cari informasi di digital di Google atau di bawah Google, saudara akrabnya. Kemudian saudara cari di situ cara atau teknik olahraga bagi penyandang disabilitas, atau mungkin pemanasan bagi disabilitas, pemanasan olahraga bagi disabilitas. Nah, yang sesuai dengan teori-teori yang sudah disampaikan dari ilmuwan olahraga. Jangan sampai ketika di bidang lain yang bukan olahraga itu memberikan informasi. Nah, makanya saya sering tidak menganjurkan teman-teman untuk mengambil informasi secara mentah-mentah di Google. Nah, jangan sampai ketika saudara mencari informasi itu tidak tepat pada sasaran atau tidak sesuai dengan apa yang dicari. Nah, nanti seperti apa di pertemuan-pertemuan depan akan kita bahas. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menyajikan informasi. Ini termasuk di dalamnya berpikir kritis dalam memahami informasi dengan kewaspadaan terhadap validitas dan kelengkapan sumber dari internet. Jadi ketika saudara mencari atau mengakses digital literasi, ini harus perlu berpikir kritis dan ada kewaspadaan pada validitas dan kelengkapan sumber dari internet tersebut atau sumber dari literasi di digital tersebut. Kemudian yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan atau non-sekuensial dan dinamis. Nah, ketika saudara mencari di digital itu atau di internet, itu informasinya adalah random. Jadi saudara harus dapat mencari informasi yang tepat dan sesuai yang saudara cari. Kemudian yang keempat, yaitu kesadaran tentang arti penting media konvensional dan menghubungkan dengan media jejaring internet atau berjaringan atau internet. Nah, ini menghubungkan antara media konvensional saat ini dengan yang ada di internet. Nah, ini mungkin perbedaan persepsi biasanya ya, yang di internet mungkin literasinya seperti apa, di konvensional seperti apa. Nah, ini harus dihubungkan. Jadi jangan sampai ditelan mentah-mentah, tapi kita harus mengecek, saling mengecek. Ya, di sini saya adalah saling mengecek di media konvensional dan media internet atau berjaringan. Kemudian lanjutnya, ini kesadaran terhadap akses jaringan orang yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan pertolongan. Jadi sesuaikan ketika mencari literatur itu sesuai dengan ahli di bidang tersebut. Jangan sampai saudara mencari suatu teori atau mencari suatu kajian itu tentunya di olahraga, tapi saudara lihatnya di tata boga. Nah, ilmu gizi itu juga ada di olahraga, tapi ilmu gizi itu juga ada di tata boga juga. Nah, ini saudara harus tepat dalam mencari akses internet tersebut atau mencari informasi di internet tersebut.
Karena di internet sekali lagi itu sangat luas sekali, saudara tinggal mengeklik teknik pemanasan kalistenik. Nah, di situ ada macam seperti ini, ada macam seperti itu, dan sesuai. Makanya kita hubungkan tadi di selanjutnya bahwa saudara menghubungkan antara media konvensional dengan internet. Sesuai nggak apa yang saudara cari di internet ini, sudah sesuai belum? Nah, itu bisa saudara jadikan rujukan. Kemudian penggunaan saringan terhadap informasi yang datang. Nah, informasi ini begitu banyaknya, ada yang penting dan tidak penting. Nah, saudara cari aja yang penting-penting. Yang tidak penting ya saudara hanya sebagai bacaan lalu saja. Oh, ternyata seperti ini, yang penting adalah ini. Jadi menyaring internet. Jadi ada konten-konten yang hoax, ada konten-konten yang tidak memiliki manfaat atau faedah. Nah, itu digunakan sebagai bacaannya saja atau dibaca saja, kemudian cari arti yang penting. Kemudian ada lagi merasa nyaman dan memiliki akses untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Dari ketika saudara mengkomunikasi atau mungkin berkomunikasi, karena di setiap digital literasi tersebut pasti entah itu menggunakan laptop, komputer atau menggunakan sumber-sumber seperti apa ya, media-media pencarian buku, media-media jual beli atau media grup WA. Nah, ketika saudara mempublikasikan, misalkan saudara tergabung nih dalam grup penelitian apa atau grup mahasiswa muda olahraga. Ketika saudara memberikan suatu literasi atau memberikan suatu paper saudara, ini harus benar-benar informasinya adalah edukatif. Jangan sampai ada makna ganda dalam artikel yang saudara upload atau saudara komunikasikan tersebut. Kemudian prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut. Ada pemahaman dan saling ketergantungan. Pemahaman apa maksudnya? Pemahaman di sini adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Nah, jadi mampu untuk mengeluarkan atau menimbulkan atau membuat suatu gagasan yang itu nantinya adalah atau akan dimuat di suatu media internet. Nah, jadi saudara harus paham dulu. Ketika saudara paham nggak sih pemanasan itu, teknik-teknik pemanasan? Saudara tidak paham loh, pemanasan itu ada berapa sih sebenarnya? Pemanasan itu ada 1, ada 2, atau ada 3. Contohnya apa saja? Nah, saudara harus paham itu terlebih dahulu. Baru kemudian saudara lanjut untuk menerangkan, pemanasan itu modelnya seperti ini, teknik-tekniknya seperti ini. Nah, itu bisa saudara jelaskan. Kemudian saling ketergantungan. Jadi bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensial, metaforis, ideal, dan harfiah. Jadi saling berhubungan. Jadi tidak hanya berhenti pada satu media tersebut, media bisa juga disend ke media atau dikirim-kirim di media atau diupload ke media-media yang lain, sehingga sesuatu yang saudara cari, sesuatu yang saudara berikan, informasi yang saudara berikan itu dapat mengembang sendiri. Next, ada faktor sosial dan faktor kurasi. Jadi faktor sosial diantaranya adalah membagikan informasi harus memiliki fungsi lebih agar bermanfaat. Karena apa? Ketika saudara memberikan informasi atau ketika saudara memberikan penjelasan, ini tidak hanya berhenti pada saat ini. Misalkan saudara cari pengertian apa itu pemanasan. Ya. Kemudian keluarlah apa sih pemanasan, caranya seperti apa, tekniknya seperti apa, ini. Kemudian 2 hari lagi ataupun 1 tahun lagi, definisi tersebut akan berubah, macam-macamnya juga akan berubah, teknik-tekniknya juga akan berubah.
Jadi seperti itu. Jadi tidak terus berkembang. Jadi ada ide satu ini, kemudian kita berpikir lagi secara kritis lagi, oh ternyata seperti ini, oh jadi bisa loh seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengembangkan kajian dari teori tersebut. Kemudian ada kurasi, yaitu penyaringan dalam informasi. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa dalam kita terjun di dunia digital literasi, kita harus menyaring, kita harus selektif dalam mencari informasi. Caranya seperti apa? Karena sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek. Di antaranya adalah pendekatan konseptual dan pendekatan operasional. Apa sih konseptual? Konseptual di sini adalah berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional. Kemudian yang operasional, ya ini berfokus pada kemampuan teknis pengumpulan media itu sendiri yang tidak dapat diabaikan. Nah, selanjutnya terdapat 3 tingkatan pada literasi digital. Ini menurut Meyers dan Fowler tahun 2006. Yang pertama yakni kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Jadi di tingkat digitalisasi ini atau literasi digital ini di tingkat awalnya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi, mengembangkan suatu konsep, bagaimana pendekatan dan perilaku pada diri seseorang. Jadi bukan pendekatan cewek ya, saudara cari bagaimana mendekati cewek yang berzodiak Virgo, bagaimana, bukan seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan terkait suatu keilmuan atau suatu hal yang baru. Kemudian yang kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Kemudian yang ketiga, yakni transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Nah, ini ada pada gambar seperti ini. Ini tingkatan. Jadi level 1 adalah digital competence atau kompetensi digital. Level 2 adalah digital usage atau di sini adalah penggunaan digital. Kemudian level 3 atau level paling atas adalah digital transformation atau transformasi digital. Digital kompetensi sendiri tadi adalah untuk mengasah skill, konsep, kemudian keterampilan, pendekatan, dan perilaku. Kemudian digital usage ini membuat untuk menjadi lebih profesional, menjadi disiplin, dan dapat mengaplikasikan suatu barang atau suatu kemampuan baru. Kemudian digital transformasi dapat membuat suatu inovasi ataupun dapat berpikir secara kreatif. Nah, next kita ada bentuk-bentuk digital literasi. Nah, digitalisasi tadi sudah saya sebutkan bahwa ada seperti bentuknya ya, maksudnya pirantinya ada dalam bentuk laptop, video teks, komunikasi satelit, e-journal, e-book, alat komunikasi jarak jauh HT ya, zaman dulu sekali. Kemudian internet atau media online, kemudian media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, pet, dan sebagainya. Loh, kemudian di pendidikan apa Pak? Kok semuanya seperti ini? Kita bisa memanfaatkan e-journal, e-book, media sosial ini untuk ilmu-ilmu pendidikan. Jadi FB tidak hanya kita dapat mengakses profil teman-teman kita tidak hanya bisa melihat status teman-teman kita, tapi kita juga bisa melihat di situ ternyata ada perkumpulan dosen, ada perkumpulan mahasiswa muda penjas,
ada komunitas ini, komunitas itu yang di dalamnya memberikan informasi-informasi edukatif. Jadi seperti itu. Instagram juga seperti itu. Kita juga bisa mengakses Instagram itu tidak hanya melihat status, foto, tapi juga melihat oh ternyata ada ya Instagram itu yang isinya adalah edukatif. Kemudian karakteristik media. Nah, adanya digital literasi ini juga rebound. Nah, saya tadi menyebutkan bahwa rebound dari media sebelumnya atau media lama. Dalam hal ini, kalau kita dulu adalah media cetak dan elektronik. Kalau dulu kita hanya mengenal TV dan koran, tapi saat ini, ketika kita sudah punya nih, katakanlah smartphone, apapun jenisnya, mulai dari iPhone, mulai dari Huawei, mulai dari Samsung, apapun itu mereknya. Jadi kita juga sudah berjalan atau mengikuti perkembangan zaman. Maka di literasi juga gitu. Kalau dulu kita hanya pakai buku, kita hanya pakai fotokopian atau teks-teks hard file. Nah, saat ini file apapun bisa kita akses, bisa kita masukkan di HP. Al-Quran pun kita juga bisa masukkan dalam HP. Kita download aplikasinya, kemudian bisa kita baca. Kita bisa minta filenya, kemudian kita baca di kegiatan sehari-hari. Oke, jadi ketika saudara punya smartphone itu tolong digunakan sebaik mungkin. Nah, pembelajaran yang dahulu kita gunakan pada secara langsung karena saat ini terjadi pandemi. Nah, perkembangan zaman membuat smartphone, membuat laptop, membuat perangkat media yang ada di digital literasi ini atau contoh-contoh media baru ini dapat menggantikannya. Kelas yang dahulu kita pertemuan langsung secara tatap muka seperti ini ya, langsung offline maksudnya seperti itu. Saat ini karena pandemi kita bisa manfaatkan Zoom atau aplikasi-aplikasi conference lainnya. Kita bisa tinggal Zoom, minta linknya, kita masuk, kita bisa memanfaatkan. Nah, saat ini kita juga seperti itu. Kita berada pada tempat-tempat atau posisi-posisi yang berbeda-beda. Ada yang satu wilayah, katakanlah mahasiswa ABC dalam satu wilayah, oke, kita ke gazebo depan UNP itu, kita akses videonya Pak Akbar ini. Itu nggak apa-apa, itu bisa. Tapi jangan sampai saudara mengakses medianya satu nih, laptop, smartphone, tapi untuk satu untuk semua. Nah, ini kayak semboyannya TV ini ya. Satu untuk semua. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Jadi silahkan di-download sendiri, diakses sendiri, jangan satu untuk bersama. Pak, saya suruh pacar saya satu kelas. Nah, ini tidak boleh karena untuk menghargai. Karena semakin banyak like, semakin banyak, wah ini kayak YouTubers ini ya. Makanya YouTubers jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini adalah itu tadi. Jadi saudara menghargai uploadan, menghargai literasi-literasi yang ada di dunia digital. Jadi maksudnya seperti itu. Oh, dilihat videonya Pak Akbar, oh seperti ini. Nah, nanti berakibat apa? Oh, di viewer saya lihat, oh ternyata alhamdulillah ini sangat bermanfaat, bisa dinikmati teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah perbedaannya. Jadi saudara tadi sudah bisa membacanya ya, bahwa ini adalah perbedaan antara media lama dengan media baru atau digital literasi. Jadi ada wujud sampai tanggung jawab etik. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah pada tanggung jawab etik ini. Jadi tanggung jawab etik ketika media lama atau mainstream, ini pengelola media yang harus bertanggung jawab terkait apa uploadannya, apa terbitannya, apa yang disebarkan di situ. Tapi di media atau di digital literasi
ini pengolah medianya, pemilik medianya atau individunya. Kalau individu tersebut tidak tergabung dalam suatu media. Jadi seperti itu. Next, daya tarik digital literasi. Yang pertama, kenapa digital literasi ini menjadi menarik, menjadi daya pikat bagi kita kaum muda ataupun kaum yang lebih dewasa daripada kita, lebih muda atau lebih tua daripada kita. Nah, apa saja? Di antaranya adalah informasinya beragam, kemudian mampu memenuhi rasa keingintahuan. Jadi selain banyak informasi, jadi kalau saudara pernah langganan majalah bola, ya, koran bola, saya sebut saja ya, nggak apa untuk pembelajaran saja. Saat ini bola sudah tidak ada. Jadi, kalau tidak salah 2016 atau 2018 ya, saya lupa, bola itu sudah terakhir. Padahal saya sangat saya dulu langganan majalah tersebut, koran tersebut. Tapi seiring perkembangan zaman, bola itu sekarang berubah menjadi suatu media digital, memiliki web sendiri di situ setiap hari. Jadi dia tidak, kemungkinan dia tidak cetak itu karena dia sudah beralih, karena mungkin pasarnya juga sudah berganti. Jadi saat ini saudara hanya punya HP, buka akses bola, tabloid bola, di situ sudah ada. Kemudian cari buku digital literasi, ini ada semuanya. Jadi nggak perlu saudara penumpukan buku ini, tapi perlu kiranya memiliki bentuk fisiknya. Saudara buat arsip saja, ternyata punya. Karena apa? Ketika saudara semuanya ini buruknya ya, ketika saudara menyimpan di sini, apabila terjadi error atau kerusakan, maka saudara tidak bisa akses. Nah, waktu tugas mengerjakan, ternyata perangkat saudara rusak. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini tidak bisa diakses. Sehingga perlu fisik, itu sangat perlu juga untuk sebagai pegangan. Kemarin saya bukanya di sini. Nah, itu juga perlu juga. Kemudian mampu memenuhi rasa keingintahuan. Kamu pengen apa? Berita nih Barcelona. Saya ingin tahu apa sih digital literasi itu. Bagaimana sih mencari jurnal atau artikel dalam jurnal itu yang bertemakan pendidikan atau pembelajaran atau subtema yang lainnya. Nah, ini saudara tinggal klik saja, tapi ingat perlu disaring, perlu dicari sumbernya yang tepat. Kemudian ada lagi menyajikan banyak data dalam berbagai kemasan yang menarik. Nah, di situ ada, kalau tadi saya sebutkan, sekarang bola sudah tidak ada, beralih ke digital. Nah, digital itu juga lebih mendalam lagi. Saudara cari pemanasan di olahraga tertentu. Bagaimana sih pemanasan di sepak bola, sama nggak sih sama yang di volley, di cabur ini. Nah, itu saudara di digital literasi ini informasinya sangat banyak dan sangat menarik. Kemudian menyajikan tautan informasi. Jika saudara tidak puas dengan informasi ini, saudara diarahkan ke informasi selanjutnya yang mengkaji terkait informasi-informasi yang saudara cari. Kemudian mudah diakses. Paling tidak saudara hanya perlu internet, ya. Atau mungkin kalau sudah saudara download, saudara hanya perlu baterainya yang full untuk mengaksesnya. Nah, seperti itu. Kemudian tersedia di setiap saat, kapanpun saudara bisa mengakses. Jadi ketika saudara tiba-tiba kepepet, saya ditanya Pak Akbar seperti ini, apa jawabannya? Tinggal buka HP, kemudian dicari atau dibuka perangkatnya karena kemarin sudah simpan. Ini Pak jawabannya seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tidak ada batas ruang dan waktu atau borderless.
kapanpun ada. Kemudian pentingnya digital literasi bagi pendidikan. Mengapa penting? Karena yang pertama, dengan menggunakan digital literasi membuat pembelajaran lebih mudah dan efisien. Saudara ingat, atau sebelum pandemi ini kita mungkin sudah disadarkan, oh les itu atau mungkin bimbingan privat itu tidak perlu loh kita hadir. Kita bisa ikut di suatu platform yang namanya atau mungkin di ruang titik-titik ya, itu tidak saya sebutkan. Itu bisa, oh ternyata kita bisa lihat bimbel apa permasalahannya seperti ini itu semuanya bisa. Kemudian saat kita pandemi seperti ini, pemerintah sudah memberikan informasi bahwa pembelajaran di SD di tingkat apapun itu tolong ditiadakan dulu, diganti dengan pembelajaran di rumah atau digital study. Nah, kita dulu tidak berpikir apa sih Zoom, apa sih Google Meet, apa sih Google Classroom, apa sih WA Group, apa sih ini. Tidak berpikir. Tapi berhubung media semakin maju, perkembangan juga semakin maju. Nah, kita bisa membuat ini. Oh, kita bisa loh. Saya posisinya di sini nih. Saudara ada di Merauke. Kita bisa ketemu di mana? Di media sosial, ataupun kita bisa bertemu di aplikasi conference. Jadi seperti itu. Dulu kita tidak tahu handphone ini hanya bisa dibuat telepon. Perkembangannya apa? Kemudian handphone ini bisa digunakan untuk SMS. Karena SMS sekarang mahal, kemudian bisa beralih ke WhatsApp. Oh, selain itu kemudian berkembang lagi. Kalau dulu baca nggak ada ya, mungkin MSID. Zaman-zaman bahala itu, zaman saya muda mungkin ada MSID atau chatting. Chatting di email. Chatting di situ. Nah, kemudian berkembang lagi. Ada apa ini namanya, saya nggak tahu ya. Ada perekam atau kamera depan, seperti itu, ada kamera depannya. Nah, ini memungkinkan untuk terjadinya menghubungkan. Kalau dulu hanya telepon, sekarang bisa melihat wajah. Oh, saat ini kamu lagi apa? Kamu lagi pakai baju apa? Kamu lagi makan apa? Nah, berkembangnya handphone juga mempengaruhi lain-lainnya. Ya, kita mungkin tidak menyadari juga bahwa dahulu kita melihat referensi makanan. Ini enaknya ngomong makanan. Ketika kita melihat makanan, kita mungkin cari di internet makanan di kota Kediri yang enak. Wow, ketemu Pak Yadi. Oke lah, kita ke sana. Ternyata waktu kita ke Pak Yadi, waduh rasanya kok kayak gini. Rasanya enak. Tapi mungkin ada juga, rasanya kok kurang mantap ya. Kenapa ya ini ya? Nah, tapi sekarang berkembangnya zaman, ada food blogger. Ada food blogger, ada di Instagram atau di YouTube. Itu semuanya ada. Wow, Pak Yadi ternyata enak juga ya. Oke dah, kita ke sana. Oh, ternyata ada makanan seperti ini ya di Kediri. Kita ke sana. Kemudian di keilmuan kita, ya, di keilmuan kita, bagaimana sih sistem energi tersebut? Sistem energi ini tekniknya atau caranya seperti apa sih? Ada apa saja di sistem energi itu? Mengapa sistem energi itu bisa terjadi? Oh, di teks ada model seperti ini. Oh, video ada seperti ini. Kemudian ada di kurang mantap lagi. Saudara cari di YouTube, saudara cari mengkaji di situ. Oh, ternyata sistem energi aerobik atau anaerobik. Nah, disajikan dengan gambarnya. Apa saja olahraga-olahraganya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan digital literasi, pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi dari berkembangnya teknologi sehingga zaman pun juga mengikuti, sehingga
literasi dalam dunia pendidikan ini juga mengikuti. Kita tidak tahu bahwa dulu kalau kita cari buku ya di perpustakaan datang secara langsung, karena saat ini kita bisa mengakses buku di perpustakaannya kampus UI, katakanlah kampus terbaik di Indonesia, cari buku kedokteran di sana. Karena sepertinya UI tidak ada Pinjas ya, kemungkinan ya, saya juga kurang tahu. Atau olahraga, saya juga kurang tahu. Tahu saya ada kedokteran olahraga, tapi kurang tahu. Oke lah, paling tidak apa, kedokteran atau keilmuan apa seperti itu yang adanya di UI. Oh, kita bisa masuk di situ, kita bisa menikmati. Oh, ternyata seperti ini ya, lengkap juga ya. Nah, kita bisa meminjam, kita bisa mendownload atau mungkin kita bisa menikmati layanan-layanan di sana, padahal posisi kita di Kediri. Nah, saat ini kalau dulu offline bisa kita menggunakan kartu sakti, kampus mana bisa pinjam buku di mana secara langsung. Nah, saat ini juga di digital literasi, secara kita posisinya ada di mana, kita bisa pinjam buku yang ada di perpustakaan di seluruh Indonesia. Kemudian digital literasi sangat perlu dilakukan terutama oleh orang tua dan guru agar perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang positif bagi anak. Nah, perbedaannya apa? Yang tua dan atau guru dan anak adalah sudah ada belum dalam melakukan. Apa maksudnya? Guru sendiri di sini adalah atau orang tua di sini adalah tujuannya adalah untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan. Oh, ada loh nak, ada loh mas, mbak, anakku, bahwa kita bisa menggunakan laptop, ini kita bisa terhubung di saudara-saudara kita di Kalimantan, saudara-saudara di Papua, ataupun tetangga sebelah kita. Kita ada di sini tapi kita tahu, oh, tetangga kita lagi apa. Wah, kita lagi kepingin tahu nih, perempatan alun-alun macet gak ya saat ini? Kita tinggal buka CCTV Kota Kediri, seperti itulah. Cari di situ ada nggak sih CCTV-nya di perempatan alun-alun? Oh, ternyata ada. Waduh, kok rame. Kita bisa cari tempat yang lain. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, dampak kemudian selanjutnya, dampak digital literasi yang tidak diharapkan. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan, keindahan yang ditawarkan di digital literasi ini di dalam bidang pendidikan tentunya memberikan tantangan yang cukup besar, terutama pada dalam penguatan karakter peserta didik. Jadi guru ataupun orang tua di sini adalah sebagai pemberi informasi atau sebagai penyaring dalam pembelajaran penyaringan dalam siswa mengkaji suatu ilmu. Jadi ketika siswa, oh ternyata Pak Akbar menyuruh siklus Krebs. Loh, yang keluar kok Krebs ini makanan ataupun Krebs temannya SpongeBob. Kemudian guru ataupun orang tua, oh bukan yang ini maksudnya, siklus Krebs itu seperti ini. Atau mungkin ketika saudara mengakses perkuliahannya Pak Randy, renang atau seperti itu. Bagaimana sih teknik penyelaman itu? Nah, saudara tinggal cari di internet tersebut. Ya. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri kita masuk ke dalam atau siswa didik masuk dalam akses-akses yang belum cukup umur. Karena saat ini mungkin internet tidak hanya dikonsumsi kita sendiri di umur-umur kita saat ini, tapi juga anak-anak kita, ada adik-adik di bawah kita. Misalkan tahu situs-situs yang tidak perlu, ada katakanlah pop up atau apa itu, ada gambar-gambar yang tidak baik. Nah, orang tua ataupun guru ini
harus memberikan informasi bahwa teknologi ini selain intinya membantu kita, tapi juga dapat menjerumuskan kita. Jadi menggunakan dengan sebaik mungkin teknologi. Gunakanlah sebaik mungkin teknologi tersebut menurut apa yang saudara inginkan dan apa yang saudara cari. Oh, semuanya ada di sini, tapi dari diri sendiri ataupun dari orang lain perlu kiranya dalam penyaringan atau perlu penyaringan agar dampak yang tidak diharapkan dalam digital literasi ini bisa terjadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari digital literasi. Ini upaya sadar untuk membantu individu semakin selektif dalam mengakses media baru atau digital literasi, bisa menganalisis kritis terhadap isinya, mampu mengevaluasi, memiliki kesanggupan merespon, dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diperoleh media baru atau digital literasi untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupannya. Nah, perkembangan teknologi yang semakin maju dalam dunia digital literasi ini, jadi selain mengenakkan kita tinggal cari apa yang kita ingin tahu, apa yang kita perlukan, kita perlu makan, kita tinggal GoFood, kita perlu ilmu ini atau penjelasan ini ada. Kita bisa mengakses. Tapi selain itu kita juga mencari, apa sih seperti ini? Nggak penting. Apa sih informasi seperti ini? Oh, itu tidak penting. Jadi yang saudara ingin cari, yaitu silahkan saudara nikmati. Tapi ketika saudara menikmati tersebut ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjerumuskan kepada keburukan, itu tolong disaring. Ini seperti itu. Nah, terakhir, bahwa digital literasi ini sangat memiliki manfaat, sangat memiliki kemudahan bagi kita semua. Karena di digital literasi ini kita bisa menciptakan sebuah kreasi dan pengetahuan. Kemudian di digital literasi ini kita bisa menyajikan informasi. Kemudian ada bisa pengetahuan, pembelajaran, atau pengembangan diri. Kemudian ada komunikasi antar sesama atau antar komunitas dan partisipasi. Kemudian ada penguasaan sebuah teknik dalam perangkat, dan ada keamanan dan keselamatan bagi pengguna digital literasi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Untuk presensi berikut akan saya berikan linknya. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Nah, untuk RPS atau silabus nanti akan saya berikan informasinya. Hari ini akan saya distribusikan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.